Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah sebagai moderator pada presentasi kali ini. Di sini kami akan membahas tentang analisis permasalahan materi dan rancangan sumber atau media IPA terkait perkembangbiakan tumbuhan di sekolah dasar. Nah, adapun untuk anggotanya terdiri dari yang pertama ada Mbak Adela Saskia Parinduri dengan NIM 34302000113. Yang kedua ada Mbak Faiza Anatul Maghfirah dengan NIM 34302000104. Yang ketiga ada Mbak Fitri Nuraini dengan NIM 34302000094. Yang keempat ada Mbak Hani Afifatur Rohmah dengan NIM 34302000117. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Uswatun Hasanah dengan NIM 34302000109. Nah, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Mbak Hani Afifatur Rohmah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pembelajaran IPA. Permasalahan pembelajaran IPA di sekolah dasar sangatlah banyak dan beragam, baik dari faktor internal dan maupun faktor eksternal. Tapi kami hanya akan menjelaskan 4 macam permasalahan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang pertama, kurangnya kesiapan guru dalam mengajar. Guru harus dapat mempersiapkan apa yang akan guru ajarkan saat di kelas nanti, seperti media, materi, dan lain sebagainya. Yang kedua, guru kurang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Di sini sangat banyak guru yang kurang kreatif dan menghasilkan inovasi baru dalam pembelajaran. Tetapi kita harus mampu berusaha agar dapat membuat media pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif supaya tidak menciptakan kejenuhan di dalam kelas. Yang ketiga, guru kurang menguasai materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu harus bisa guru kuasai agar ketika nantinya di kelas, siswa lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan. Yang keempat, kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Definisi singkat dari belajar itu adalah adanya interaksi antara guru dan siswa. Jadi jika interaksi guru dan siswa itu kurang, akan menghambat mudahnya pembelajaran yang dilakukan. Apabila guru dan siswa mampu berinteraksi dengan baik, pastilah akan saling menguntungkan bagi keduanya. Siswa lebih mudah memahami pembelajaran, guru pun juga akan lebih senang dalam mengajarkan materi kepada siswa-siswanya. Kemudian, ada rancangan media pembelajaran. Yang pertama, identitas. Rancangan media pembelajaran yang akan kami buat yaitu tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 6 semester 1. Adapun materi pokoknya adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan indikator sebagai berikut. A. Mengenal perkembangbiakan tumbuhan. B. Menjelaskan macam-macam perkembangbiakan tumbuhan. C. Melakukan pengamatan dan membuat laporan terkait perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian, tujuan dari materi yang kita buat adalah A. Siswa mampu memahami pengertian perkembangbiakan tumbuhan. B. Siswa mampu memahami macam-macam perkembangbiakan tumbuhan. C. Siswa mampu membuat laporan mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Rancangan media pembelajaran yang kita ciptakan yaitu namanya aplikasi digital berbasis handphone perkembangbiakan tumbuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Hani Afifatur Rohmah atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Faiza Anatul Maghfirah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Uswatun. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. 3. Memahami pemahaman faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan di tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif
dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, yaitu kompetensi dasar. KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KD 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Baik, terima kasih kepada Mbak Faiza atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fitri Nuraini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya ialah alat dan bahan untuk membuat aplikasi berbasis PPT. Pertama yang dibutuhkan ialah laptop, kedua PowerPoint, ketiga iSpring Suite, dan yang keempat adalah website to APK Builder. Lalu, langkah-langkah pembuatan media aplikasi berbasis handphone melalui PPT yang pertama ialah mengunduh dan menginstal semua software yang diperlukan seperti PowerPoint, iSpring Suite, dan APK to Builder. Yang kedua ialah buat file PPT yang akan dikonversi menjadi aplikasi Android. 3. Setelah PPT selesai, silahkan konversi menjadi HTML dengan cara klik publish di plugin iSpring yang telah terpasang di PowerPoint. Keempat, setelah dipublish, maka akan mendapatkan satu folder file HTML. 5. Lalu mengubah sekumpulan file HTML tadi menjadi APK dengan bantuan website to APK Builder. Keenam, setelah pengaturan atau konfigurasi sesuai keinginan kita, maka akhiri dengan klik generate APK. Maka dengan sekejap file PPT akan berubah menjadi APK Android. Setelah APK dibuat di laptop, maka APK akan dipindahkan ke handphone melalui kabel data. Lalu bisa diinstal APK tersebut melalui handphone. Sekian dari saya, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Adela Saskia Parinduri. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan cara penggunaan aplikasi digital berbasis HP. Oke, yang pertama di sini adalah mendownload aplikasi. Dikarenakan ini dia berbasis HP, aplikasi ini hanya dapat didownload di HP saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah aplikasi di-download, buka aplikasi terlebih dahulu. Kemudian setelah dibuka, terdapat menu. Dan setelah menu, nah ketika membuka menu, tertera beberapa opsi ataupun fitur yang dapat kita pilih sesuai dengan keinginan. Nah, pada PowerPoint tersebut merupakan contoh dari fitur terkait dengan pembelajaran yang akan kami bahas. Nah, untuk di rancangan yang akan kami buat, ada KI, ada KD, kemudian ada materi, ada kuis, dan untuk permulanya juga ada petunjuk bagaimana penggunaan dari fitur tersebut. Baik, mungkin cukup untuk cara penggunaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Anak kecil ketawa cekikikan karena dia menonton Ninja Hattori. Terima kasih kami haturkan sudah sabar menyimak materi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.